Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan yang artinya di sini. Bagaimana kabarnya kawan-kawanku semua pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun, serta dimudahkan dalam segala urusan. Serta selamat datang bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini. Baik, pada kesempatan kali ini di hadapan saya ini adalah sebuah mesin atau modul ya dari sebuah power ampli ya, atau power supply include power ampli dari speaker aktif line array merek Hooper dengan seri LA121, dimana modul ini problemnya ditemukan bahwa ada sebuah atau satu pasang power MOSFET yang mengalami sebuah kerusakan, atau bisa kita cek dengan multimeter. Dia keadaannya sudah short. Di sini untuk kakinya sudah saya potong, ini untuk membedakan ya bahwa power MOSFET yang masih normal atau tidak, agar nanti tidak salah pasang. Jadi saya potong saja seperti ini. Dan jika kita cek dengan multimeter apapun ya, bisa digital ataupun analog. Di sini saya menggunakan mode dioda, bisa juga menggunakan mode buzzer. Di sini jika kita tempelkan probe tester ke pin D dan S, nanti akan menunjukkan nilai yang rendah ya, artinya mendekati 0. Ini jika kita bolak-balikan probe, tentunya hasilnya akan sama. Ini bisa dikatakan bahwa power MOSFET-nya memang sudah mengalami short ya, atau konslet. Jika dibandingkan dengan power MOSFET yang masih hidup, jika kita bolak-balikan probe itu nilainya akan berbeda. Nah, di sini sudah diketahui bahwa power MOSFET ini sudah mengalami konsleting ya, atau short. Dan untuk problem yang lain saya temukan juga ada kerusakan pada IC gate drivernya. Di sini untuk IC gate drivernya sudah saya lepas, dan ini adalah power MOSFET yang tadi mengalami konsleting, karena di sini pada modul ini terdapat dua modul amplifier ya, yang dimana masing-masing ini fungsinya berbeda, tetapi untuk rangkaiannya sama. Dan untuk blok yang lain ini adalah blok power supply-nya. Dan untuk modul ini adalah versi 1.2 ya, versi 1.2. Setelah pengecekan tadi untuk power supply-nya ini aman, jadi saya menemukan power MOSFET ini yang mengalami konsleting dan juga kerusakan pada IC gate drivernya. Dengan untuk power amplifier yang sebelahnya, ini untuk kedua IC PWM dan juga IC gate driver ini tidak rusak ya, atau aman. Tetapi masalah lain ketika saya coba identifikasi IC-nya, IC gate drivernya di sini untuk nomor serinya itu sudah atau tidak ada ya, atau dari pabrikannya itu dihapus. Jadi kita bisa lihat atau cek dengan kaca pembesar di sini, untuk nomor serinya ini tidak ada. Dan IC ini IC SMD ya, jenis SMD 16 pin. Ketika saya bandingkan dengan IC gate driver yang lain dengan versi yang lebih tinggi, di sini ada satu buah modul lagi. Ini versinya lebih tinggi, yaitu 1.7, dimana untuk IC gate drivernya di sini dia menggunakan IRS 20957 ya.
Ya, di sini tidak sulit dilihat ya. Mungkin agak kelihatan jika seperti ini. Yang pasti ini menggunakan IC seri dengan IRS 20957, dan jika kita bandingkan untuk tiap-tiap pin ini berbeda ya dengan versi yang 1.2, dimana untuk outputnya kurang lebih sama, tetapi di sini yang berbeda adalah di pin yang di sebelah kiri atau bagian input. Jadi saya mencoba identifikasi untuk seri IC ini dia menggunakan seri apa, dan saya mencoba dari pin supply atau jalur supply atau jalur power. Untuk IC ini kita bisa cek dari jalur-jalur yang ada di PCB dengan ukuran yang lebih besar ya dibanding dari jalur sinyal. Jadi di sini jika kita inspeksi lagi, ada beberapa jalur PCB yang ukurannya lebih lebar ya dibanding dengan jalur sinyal. Dan di sini setelah saya mencoba browsing, saya menemukan satu buah IC yang dimana IC tersebut kurang lebih sekitar 90% matching ya dari pin-pin yang ada di PCB. Karena untuk IC ini dia mempunyai 2 buah input dan juga 2 buah output, dan juga dilengkapi dengan protektor dan juga timing atau pengaturan untuk daytime. Sedangkan untuk suplainya ini ada 2 buah, yaitu suplai low atau suplai tegangan rendah dan juga suplai bias ya. Karena untuk modul ini dia masih menggunakan suplai bias terpisah 12 volt. Ini adalah IC penghasil tegangan bias, dan ini adalah IC simetris 15 volt untuk rangkaian berikutnya yang diambil dari soket input. Seperti kata saya tadi, setelah saya mencoba browsing ya untuk mencari seri IC dari gate driver ini, karena memang agak sulit ya, dari pabrikannya memang sudah dihapus, maka saya cuma coba untuk mencocokkan dari tiap-tiap pin dari IC ini dengan datasheet yang saya coba browsing, dan saya menemukan satu buah IC dengan seri SI8233BB. Ini adalah IC gate driver yang sesuai dengan spesifikasi yang ada di modul, yakni 2 buah input dan 2 buah output. Dan untuk pin-pin yang lain kurang lebihnya itu cocok. Jika saya bandingkan lagi, jika saya telusuri lagi jalurnya satu persatu pada tiap-tiap pin itu kurang lebih 90% itu matching atau cocok ya. Tetapi masalah lain, setelah saya mencoba mendapatkan nomor serinya dan saya mencoba mencari spare part di pasar lokal, ternyata sulit didapatkan ya. Jadi di sini saya mencoba untuk memesan dari toko online yang ada di Indonesia, dan saya mencoba memesannya part tersebut. Dan di sini saya mendapatkan 3 buah IC, karena ini adalah minimal ordernya
sebanyak 3 buah IC, dan kita tidak bisa membeli quantity sebesar 1 ya, jadi harus lebih dari minimal dia harus kita pesan sebanyak 3 piece. Di sini jika kita lihat untuk serinya adalah SI8233BB, dimana jika kita cek datasheetnya itu untuk seri IC ini SI8233 itu banyak ya, karena nanti itu tergantung huruf yang ada di belakang. Di sini dia menggunakan huruf BB, artinya jika kita cek di datasheetnya itu dia menggunakan atau dia fungsinya dia IC ini memiliki 2 buah input dan 2 buah output. Karena untuk seri yang lain jika beda hurufnya di belakang itu ada yang memiliki 1 buah input dan 2 buah output. Jadi di sini saya akan mencoba memasangnya, mengganti dari spare part atau IC yang rusak di modul ini. Dan di sini selain dari IC ada 1 buah dioda. Ini untuk serinya adalah L4W. Jika kita buka atau kita googling, itu untuk seri si dioda ini adalah BAT54, dimana dalam datasheetnya dioda ini memiliki 1 buah dioda ya, yang terhubung dari pin 1 dan pin 2, sedangkan untuk pin 3 nya ini no connect atau tidak digunakan. Kita akan coba langsung saja pasangkan. Setelah saya mencoba pengecekan untuk tegangan yang dibutuhkan dari IC ini normal, jadi tidak ada kendala, maka saya akan langsung pasangkan IC pengganti di modul ini. Baik, selanjutnya tinggal pemasangan komponen. Oke, sepertinya sudah menempel dengan baik ya untuk tiap-tiap pinnya. Kemudian kita akan coba aplikasikan atau memberi tegangan dari sumber listrik. Sebelumnya tidak menggunakan power MOSFET dahulu ya. Kita akan coba tes output dari AC yang sudah kita pasang tadi. Kita colokkan ke soket untuk sumber listrik dan
lam sebagai pengaman atau pengganti fuse sementara ya. Di sini kita akan langsung beri sinyal atau kita colokkan dahulu input dari signal generator. Tujuannya nanti agar kita bisa langsung ngecek apakah sudah ada output dari IC yang kita ganti tadi ya. Dan untuk generatornya saya set di 100 Hz, atau teman-teman bisa mencoba yang lain, misalkan 1 kilo juga bisa. Di sini saya menggunakan frekuensi di 100 Hz saja. Jika sudah, kita coba tes dahulu nanti untuk tegangannya. Dan kita masuk ke mode digital multimeter. Dan kita akan tes untuk masing-masing pin tegangan. Kita colokkan ke sumber listrik. Dan bismillahirrahmanirrahim. Di sini untuk pin tegangan ada di pin nomor 3, ya ini tegangan yang diambil dari supply 15 volt. Di sini terukur berapa? Sekitar 5,6. Ini di pin nomor 3 dan juga pin nomor 8 sama ya, 5,6. Dan untuk bagian sebelah kanan ini adalah jalur tegangan bias, maka untuk prob hitam kita tempelkan ke jalur utama suplai negatif ya, ini di 81 volt kurang lebihnya. Di sini terukur 82 volt ya, atau minus 82 volt jika kita balikkan prob seperti ini. Dan untuk prob hitam kita tempelkan ke jalur suplai negatif, dan prob merah kita tempelkan ke dioda. Di sini dekat IC ada dioda. Di sini terukur 12 volt. Ini sebelum dioda dan setelah dioda ini terbaca sekitar 90 volt. Dan untuk pin supply ini ada di pin terakhir, pin 16. Jika kita tempelkan dengan ground, di sini terbaca sekitar 8,10 ya. Jadi di sini untuk pin 16 ini adalah pin
supply headset ya. Jadi untuk probe hitam untuk mengukur di jalur low side itu ini ada di pin nomor 11. Jika untuk ini untuk low side ya, pin probe hitam ke jalur positif minus 80 dan probe hitam ke jalur pin nomor 13, maaf pin 11. Untuk jalur headsetnya, pin probe hitam atau probe hitam kita tempelkan ke kolektor atau drain ya, pin drain dari MOSFET low side. Ini adalah di pin tengah. Ini adalah pin VS nya, dan untuk probe merah ini kita tempelkan ke pin 16. Dan di sini terbaca 8 volt ya, karena di sini belum ada power MOSFET. Tentunya untuk di pin 16 itu tidak sama ya dengan pin nomor 11 tadi. Baik, sini coba kita akan ukur untuk outputnya apakah ada tegangan DC nya. Di sini terukur 0,1 volt ya, dan untuk yang satunya lagi sama, kurang lebih sekitar 0,1. Jadi di sini selisih sedikit, tetapi masuknya ke rentang di 0,1. Dan untuk komponennya di sini tidak ada yang panas. Jadi kita langsung tes saja dengan mode osiloskop. Kita lepas dulu probe multitesternya dan kita masuk ke mode osiloskop. Di sini untuk frekuensinya pada input tadi saya set di 100 Hz. Di sini terbaca 100 Hz, dan kita akan mulai buka perlahan potensinya. Dan untuk probe OSI kita tempelkan di pin 12 dari IC PWM. Ini adalah IC PWM nya, kita tempelkan di pin nomor 12 karena pin 12 adalah pin output dari IC PWM ini. Kemudian kita buka perlahan potensionya. Dan di sini terbaca kurang lebih sekitar 100 Hz. Seperti input, hanya di sini untuk bentuk gelombangnya sudah persegi. Dan untuk IC PWM yang satunya lagi tetap sama di pin nomor 12. Dan di sini sama ya untuk outputnya. Kemudian kita langsung tempelkan ke pin gate dari power MOSFET atau output dari IC gate driver ini. Di sini masih sama terbaca di 100 Hz untuk low set atau di high setnya, dan untuk low setnya di sini sama 100 Hz juga. Untuk peak to peaknya di sini sekitar 12 volt, dan di gate high setnya ya kurang lebihnya sama ya. Dan untuk output pada blok power ampli yang satunya lagi, untuk gate low setnya hadir di sini sekitar frekuensi masih sama di 100, dan peak to peaknya sekitar 11,9 atau 12 ya. Untuk gate high setnya
Karena ini beda IC, tentunya untuk output peak to peaknya berbeda ya, tapi untuk bentuk gelombangnya ini sudah hampir mendekati. Di sini untuk IC yang kita ganti tadi, untuk output high side-nya ini lebih besar, sekitar 13 volt, dan untuk AC yang masih bawaannya ini untuk high side-nya outputnya masih atau lebih rendah ya, sekitar 9, sekian volt. Jadi artinya AC yang kita ganti itu sudah bekerja ya. Jadi di sini kurang lebihnya untuk kedua IC ini masing-masing fungsi pinnya itu hampir sama. Jadi di sini saya tidak tahu untuk seri aslinya seperti apa, nomornya berapa ya. Jadi saya hanya menggunakan persamaannya yang boleh dikatakan tiap-tiap pinnya itu mendekati kecocokan dari IC bawaannya. Jadi kita bisa bandingkan atau bisa identifikasi dari tiap-tiap pin itu menuju ke, atau pin tersebut difungsikan untuk apa. Di sini untuk pin nomor 1 dan 2 dari IC gate driver ini difungsikan sebagai input. Karena di sini memiliki 2 buah input, otomatis inputnya adalah simetris, yang satu adalah input positif dan yang satu adalah input negatif. Dan untuk pin nomor 3 ini adalah jalur supply, tadi sekitar 5,6 volt, dan pin nomor 4 ini adalah jalur grounding. Sedangkan untuk pin nomor 5 ini adalah pin enable, atau untuk pin menghidupkan dari IC gate driver ini, atau bisa juga untuk pin proteksi. Sedangkan untuk pin nomor 6 ini adalah sebagai pin timing dead time, atau jarak on dan off dari keluaran gate driver ini, atau PWM ya. Sedangkan untuk pin nomor 7 di sini jika kita urutkan dia tidak connect apapun atau no connect. Dan sedangkan untuk pin nomor 8 ini adalah jalur supply low ya, atau sama dengan pin nomor 3. Di sini untuk pin nomor 9 ini adalah ground untuk dari bagian output gate driver ini. Jadi nanti biasanya untuk pin 9 ini adalah pin yang berhubungan dengan jalur negatif 80 volt tadi ya, atau jalur supply negatif utama. Dan untuk pin nomor 10 nya adalah output low side. Pin nomor 11 ini adalah supply biasnya, dan pin 12 dan 13 jika kita cek di datasheetnya itu no connect. Sedangkan untuk pin 14 adalah grounding dari high side. Pin 15 nya adalah output dari, atau untuk high side nya ke power MOSFET high side. Dan untuk pin nomor 16 itu adalah supply bias. Jadi antara pin nomor 16 dan pin nomor 11 itu adalah jalur supply bias ya. Jadi nanti untuk antara IC sebelah kanan dan kiri itu berbeda tegangannya. Jadi untuk kurang lebihnya setiap pin itu fungsinya seperti yang saya katakan tadi. Dan selanjutnya kita akan coba pasangkan power MOSFET, apakah dari kedua power ampli ini bisa bekerja normal ataukah tidak.
Baik, setelah power MOSFET kita pasang, kita akan coba cek DCO nya dari masing-masing output amplifier. Bismillahirrahmanirrahim. Sini pin hitam tetap ke grounding, dan kita cek masing-masing output dari amplifier. Di sini terukur 0,030 atau kurang lebih sekitar 30 mV, dan untuk yang satunya lagi terukur sekitar 0,011 atau 11 mV. Di sini terjadi selisih ya, karena tentunya untuk IC gate driver yang digunakan itu berbeda serinya, dan juga untuk power MOSFET-nya yang digunakan juga berbeda. Tetapi di sini jika masih masuk ke rentang di bawah 50 volt, 50 mV ya, itu masih boleh dikatakan aman. Sekarang kita akan coba injekan file atau input dari audio. Nanti kita akan tahu apakah power ampli yang kita ganti tadi IC gate drivernya sudah berfungsi ataukah belum. Di sini saya akan masukkan input dari audio ya, dan kita akan hubungkan dengan sebuah speaker, karena di sini untuk DCO nya tadi aman ya, di rentang puluhan milivolt. Jadi saya pasangkan speaker, dan di sini untuk power MOSFET-nya sudah saya beri pendingin untuk mengantisipasi panas yang berlebih ya, yang disebabkan karena bekerja ya. Jadi untuk mengatasi panas yang berlebih, kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini kita akan coba buka potensionya dengan sumber sinyal yang sudah kita injekkan ke potensio ini. Ya, di sini berbunyi tetapi sinyalnya kecil ya. Jadi jika langsung kita injekkan ke modul power amplifier, di sini outputnya sangat kecil. Kita akan coba pindahkan output speakernya ke channel yang satunya. Untuk groundingnya sebenarnya tidak perlu dipindah, kita hanya memindahkan soket ya di jalur positif pada ampli yang satunya lagi. Baik, kita akan coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita buka potensinya perlahan.
Ya, di sini untuk kedua amplifier ini sudah bunyi dan tidak ada gangguan atau tambahan suara apapun, tetapi memang ini harus diinputi input gain yang besar ya. Jadi di sini jika kita berikan sumber input langsung dari ponsel ataupun dari modul Bluetooth misalnya, untuk outputnya memang tidak besar. Jadi di sini harus menggunakan preamp bawaan dari modul power amplifier ini. Karena di sini saya tidak membawa atau modul amplifier ini saja yang masuk ke tempat saya, jadi saya hanya bisa mengecek seperti ini. Baik, di sini untuk penggantian IC dari modul amplifier ini, speaker aktif upper ya, seri LA121 ini sudah berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Jadi di sini seperti kata saya tadi, untuk IC penggantinya, jika teman-teman mempunyai atau mengalami problem yang sama, terutama untuk modul amplifier versi 1.2, dimana untuk IC gate drivernya di sini dia tidak menggunakan IC seri RS20957. Jika kebetulan nanti jika teman-teman memiliki problem yang sama, tetapi jika IC gate drivernya itu tidak dihapus ya nomor serinya, teman-teman bisa mengikuti nomor seri yang tertera pada bodi IC bawaan. Tetapi jika tidak atau memiliki kendala yang sama seperti pada video kali ini, teman-teman bisa menggunakan IC pengganti, yakni untuk serinya adalah SI8233BB. Ya, pastikan untuk nomor serinya sama, karena jika berbeda itu bisa dipastikan untuk pin inputnya itu berbeda. Jadi yang dibedakan nanti untuk pin inputnya, karena ada yang memiliki satu input, dan untuk seri IC ini dia memiliki mempunyai dua buah input. Oke, itu saja pada video kesempatan kali ini. Mohon maaf bila penjelasannya terlalu panjang ya, karena ini adalah sebuah proses dari servis elektronik. Tentunya harus dilakukan tahap demi tahap agar bisa mengetahui atau solusi apa saja yang harus dilakukan dalam sebuah perbaikan pada setiap kasus problem elektronik khususnya. Dan saya akhiri, mohon maaf ya bila ada kekurangan. Bila ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.